Shalom bagi kita semua, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan kita ada dalam perjumpaan di pagi hari ini. Dan kita akan mengikuti kegiatan ini selama 10 hari ke depan. Dalam rangkaian acara 10 hari menjelang peristiwa Pentakosta. Oleh karena itu di hari pertama ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang boleh mempercayakan kami hari baru. Terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk alam yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih untuk relasi yang terus ada di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Di pagi ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami mau datang kepadamu, kami mau belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah pengurapan-Mu atas kami, serta layakkan kami menikmati kekayaan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membaca dari kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua di pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, program ini saya namakan 10 hari menjelang Pentakosta. Jadi selama 10 hari ini kita akan terus disapa oleh firman Tuhan dalam rangka mempersiapkan kita sebagai orang-orang yang terus berpengharapan pada Tuhan di tengah-tengah situasi wabah COVID-19 ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kemarin kita mengingat rayakan peristiwa gerejawi berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, perikop yang kita renungkan kemarin mau mengarahkan kepada kita bahwa ternyata perpisahan itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan. Tetapi ternyata tidak dengan pengikut Kristus. Kalau kita mencermati perikop di dalam kitab Lukas yang kita baca, mau mengatakan kepada kita bahwa reaksi yang ditampilkan oleh murid-murid ketika mereka melihat Yesus terangkat ke sorga, justru yang mereka lakukan adalah sujud syukur. Bentuk sujud yang harus kita pahami di sini karena mereka melihat bagaimana Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Dan lebih lanjut juga dikatakan kepada kita bahwa reaksi murid-murid selain sujud mereka pulang dengan sukacita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melanjutkan perikop kita Injil Lukas yang kita baca kemarin berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Di pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan Ulangan pasal 31 ayat 6. Ini dalam rangka mempersiapkan bangsa Israel berkaitan dengan pergantian kepemimpinan. Kalau kita melihat Ulangan pasal 31 itu masuk di dalam kategori pidato terakhir Musa. Dan kalau kita mencermati mulai ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, bagaimana Musa memanggil seluruh bangsa Israel, kemudian ia berkata kepada mereka pada ayatnya yang kedua, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pidato yang disampaikan Musa ini dalam rangka menjawab ketakutan, kecemasan, kekhawatiran baik bangsa Israel tatkala mereka akan berhadapan dengan pergantian kepemimpinan maupun juga bagi Yosua. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa peristiwa itu menimbulkan rasa pilu di dalam hati. Tetapi bagaimana ketika kita mencermati bagian ini mau mengatakan bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh Musa.
Pertama, Musa mendorong bangsa Israel untuk bagaimana mengalahkan ketakutan, bagaimana mengalahkan kekhawatiran. Perikop kita ini juga diperdengarkan kepada kita dalam rangka mengingatkan kita. Ketika apapun yang kita miliki, apa yang kita rasakan berkaitan dengan kekhawatiran, berkaitan dengan kecemasan. Di hari ini, ketika kita akan beraktivitas, jangan kita berangkat dengan kekhawatiran, jangan kita berangkat dengan kecemasan, jangan kita berangkat dengan ketakutan. Karena ternyata ketika kita menempatkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu sebagai awal kita melangkah, yang terjadi adalah kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan menyapa kita, mendorong kita untuk mari kita menempatkan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan bagi kita. Dan bagian yang kedua mau mengatakan kepada kita bahwa masalah apapun yang ada di depan kita, mari kita yakini bahwa Allah selalu menyertai kita. Ketika kita menempatkan kesadaran beriman bahwa ketakutan dan kecemasan hanya akan membawa kita pada kekhawatiran, mari kita melihat bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, mari tanamkan semangat di dalam diri kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang kita hayati mau mengatakan kepada kita bahwa Allah pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Allah pergi ke sorga supaya kita dapat melanjutkan tugasnya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, ketika Allah mempercayakan tugas ini bagi saya dan saudara-saudara, mari lanjutkan tugas itu dalam satu pengharapan bahwa kita tidak sendiri. Allah memberikan kekuatan bagi kita. Allah memberikan kemampuan bagi kita. Sekarang pertanyaannya adalah, masihkah kita mau menempatkan Allah di dalam perjalanan kita? Maukah kita melangkah bersama-sama dengan Allah? Itu kunci utama bagi kita. Oleh karena itu, mari kita berpengharapan hanya pada Tuhan. Karena Tuhan setia menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau di pagi ini kami kembali boleh belajar dari firman-Mu. Sungguh ya Tuhan, ketika di sepanjang hidup kami diperhadapkan dengan berbagai hal yang membuat kami khawatir. Ajar kami untuk tetap menaruh pengharapan kami hanya pada Tuhan. Baik hidup keluarga rumah tangga kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun kami sebagai anak-anak. Bahkan dalam usaha pekerjaan kami, segala apapun yang akan kami karyakan di pagi ini, Tuhan juga yang setia menuntun kami. Baik di rumah sekalipun, bahkan dalam segala aktivitas yang harus kami kerjakan di luar rumah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biar kiranya Tuhan, kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami terus menempatkan hidup kami di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, beri kami sehat, beri kami kuat. Sehingga ketika segala apapun yang dipercayakan bagi kami boleh melakukan semuanya itu karena kami memiliki keyakinan penuh. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Inilah sembahyang kami. Inilah pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.